Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Ali bin Abi Thalib Bab 04. Perjalanan hidup. Nasihat-nasihat. Khutbah-khutbah dan wasiat-wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdul Warid 35 meriwayatkan dari Abu Amr bin Al-Ala dari ayahnya. Ia berkata, Ali berkata dalam khutbahnya, "Wahai sekalian manusia, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, aku tidaklah mengambil harta kalian sedikit maupun banyak kecuali ini." Kemudian beliau mengeluarkan botol kecil berisi parfum dari saku bajunya lalu beliau berkata, "Addikan menghadiahkan ini untukku." Diriwayatkan dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi. Ia berkata, "Kami datang menemui Ali pada hari Idul Adha. Lalu beliau menghidangkan hazirah 36 kepada kami. Kami berkata, 'Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Alangkah baik bila engkau hidangkan kepada kami bebek dan angsa ini. Karena Allah telah menurunkan kebaikan yang sangat banyak.'" Ali berkata, "Wahai Ibnu Zurair, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak halal bagi khalifah mengambil bagian dari harta Allah, maksudnya harta Baitul Mal, kecuali 2 piring saja. 1 piring untuk ia makan bersama keluarganya dan 1 piring lagi untuk ia berikan kepada orang lain." 37. Abu Ubaid 38 berkata, Abad bin Awam telah menceritakan kepada kami dari Harun bin Antara dari ayahnya. Ia berkata, "Aku datang menemui Ali bin Abi Thalib di Al-Hurnak. Beliau mengenakan selimut beludru sambil gemetar menahan dingin. Aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memberikan bagian untukmu dan keluargamu dari harta ini, Baitul Mal. Mengapa Anda memilih selimut tipis ini untuk dirimu?' Ali berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mengambil harta kalian sedikit pun. Selimut inilah yang kubawa dari rumahku,' atau beliau mengatakan, 'dari Madinah.'" Yakub bin Sufyan 39 berkata, Abu Bakar al-Humaidi telah menyampaikannya kepada kami. Ia berkata, "Sufyan telah menyampaikannya kepada kami." Ia berkata, "Abu Hayyan telah menyampaikannya kepada kami." Ia berkata, "Dari Mujami bin Saman at-Taimi." Ia berkata, Ali keluar dari rumahnya ke pasar dengan membawa pedangnya. Beliau berkata, "Siapakah yang mau membeli pedangku ini? Sekiranya aku punya uang 4 dirham untuk membeli sarung, niscaya aku tidak akan menjualnya." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abad bin Awam dari Hilal bin Habab dari Maula Abu Usaifir. Ia berkata, "Aku melihat Ali bin Abi Thalib keluar menemui seorang lelaki penjual kain kasar. Ali berkata kepadanya, 'Apakah engkau menjual gamis Sunbulani?' Lelaki itu mengeluarkan sepotong gamis lalu Ali pun mengenakannya. Ternyata panjang gamis itu sampai ke tengah betisnya. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri lalu berkata, 'Aku lihat ukurannya sudah cocok. Berapa harganya?' Lelaki itu berkata, 4 dirham wahai Amirul Mukminin." Beliau pun mengeluarkan uang dari sarungnya dan menyerahkannya kepadanya, kemudian beliau pergi 1. Muhammad bin Sa'ad 41 berkata, Al-Fadl bin Dukain telah menceritakan kepada kami.
Ia berkata, Al-Hur bin Jurmur telah menceritakan kepada kami bahwa ayahnya berkata, aku melihat Ali keluar dari rumahnya dengan mengenakan 2 helai kain Kitriyah 42, yaitu sarung sampai ke tengah betis dan selendang yang dilipat. Beliau menuntun untanya di pasar sembari menganjurkan manusia agar bertakwa kepada Allah dan berjual beli dengan cara yang baik. Beliau berkata, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Amru bin Shimar 43 meriwayatkan dari Jabir al-Jufi dari Asy-Syabi. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib menemukan baju perangnya di tangan seorang lelaki Nasrani. Ali mengadukan lelaki itu kepada Syurai. Lalu mendatangi Syurai lalu berkata, hai Syurai, kalaulah lawanku itu seorang muslim niscaya aku akan duduk bersamanya. Akan tetapi ia adalah seorang Nasrani. Rasulullah telah bersabda, jika kalian berpapasan dengan mereka di tengah jalan maka desaklah mereka ke pinggir jalan dan rendahkanlah mereka seperti Allah telah merendahkan mereka tanpa bersikap melampaui batas. Kemudian Ali berkata, baju perang ini adalah milikku. Aku tidak pernah menjual dan tidak pernah pula menghadiahkannya. Syurai berkata kepada lelaki Nasrani itu, bagaimana tanggapanmu terhadap tuduhan Amirul Mukminin tadi? Lelaki Nasrani itu berkata, baju perang ini adalah milikku. Dan dalam pandanganku Amirul Mukminin bukanlah seorang pendusta. Syurai menoleh kepada Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, adakah bukti-bukti atas tuduhanmu? Ali tertawa sembari berkata, Syurai benar, aku tidak punya bukti. Syurai memutuskan baju perang itu adalah milik lelaki Nasrani. Lalu lelaki Nasrani itu mengambilnya. Ia berjalan beberapa langkah kemudian kembali dan berkata, aku bersaksi bahwa ini adalah hukum para nabi. Amirul Mukminin mengajukan diriku ke majelis hakim dan majelis hakim memutuskan hukum atas dirinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, baju perang ini adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Aku mengikuti pasukan ketika engkau berangkat ke peperangan Siffin dengan mengendarai untamu yang berwarna abu-abu. Ali berkata, karena engkau sudah masuk Islam maka ambillah baju perang itu. Maka lelaki itu pun membawanya dengan kudanya. Asy-Syabi berkata, orang-orang yang melihatnya menceritakan kepadaku bahwa ia ikut berperang bersama Ali melawan kaum Khawarij pada peperangan Nahrawan. Said bin Ubaid 44 meriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah. Ia berkata, Jadah bin Hubairah datang menemui Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, tadi datang 2 orang lelaki kepadamu. Yang pertama mencintaimu lebih daripada cintanya kepada keluarga dan hartanya. Sedang yang kedua, kalaulah ia sanggup menyembelihmu niscaya ia akan menyembelihmu. Lalu mengapa engkau putuskan memenangkan hukum untuk lelaki yang kedua atas lelaki yang pertama? Ali menegurnya sembari berkata, kalaulah sekiranya hukum ini milikku tentu akan aku menangkan lelaki yang pertama. Namun hukum ini adalah milik Allah semata. Abul Qasim al-Bagawi 45 berkata, kakekku menceritakan kepadaku. Ia berkata, Ali bin Hashim telah bercerita kepadanya dari Soli, penjual goni bahwa neneknya berkata, aku pernah melihat Ali membeli kurma seharga 1 dirham. Lalu ia bawa dengan kain selimutnya. Seorang lelaki berkata, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang memikulnya untukmu. Ali berkata,
kepala keluarga lebih berhak untuk memikulnya. Yahya bin Ma'in 46 meriwayatkan dari Ali bin Al-Jad dari Al-Hasan bin Soli. Ia berkata, orang-orang sedang membicarakan tentang para zuhad orang-orang zuhud di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang berkata, si Fulan. Yang lain berkata, si Fulan. Lalu Umar bin Abdul Aziz angkat bicara. Orang yang paling zuhud di atas dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Asteris petikan kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abid Dunya 47 meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Jad meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Amru bin Shimr menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ismail As-Sudi berkata, aku mendengar Abu Arakah berkata, aku pernah mengerjakan salat fajar bersama Ali bin Abi Thalib. Setelah bergeser ke kanan beliau duduk sejenak seolah beliau sedang berduka. Ketika matahari meninggi di atas dinding masjid sejauh 1 tombak beliau bangkit dan mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian beliau membalikkan tangan lalu berkata, demi Allah aku telah melihat sahabat Muhammad. Namun sekarang aku tidak melihat seorang pun yang menyerupai mereka. Mereka mengerjakan salat fajar dengan wajah coklat, rambut acak-acakan dan berdebu. Di antara kedua mata mereka terdapat bekas kapalan kulit yang mengeras karena mereka melalui malam dengan sujud dan berdiri karena Allah. Mereka membaca kitabullah. Berdiri silih berganti antara dahi dan telapak kaki mereka. Pagi harinya mereka berzikir mengingat Allah. Mereka bergoyang seperti goyangnya pepohonan pada hari angin kencang. Air mata mereka berlinang hingga pakaian mereka basah. Demi Allah, seolah-olah orang sekarang melewati malam dalam keadaan lalai. Kemudian beliau bangkit dan tidak pernah terlihat beliau berhenti ibadah dan tertawa hingga musuh Allah, Al-Fasik Ibnu Muljam, membunuh beliau. Waki 48 meriwayatkan dari Amru bin Munabi dari Aufa bin Dalham dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata, tuntutlah ilmu niscaya kamu akan dikenal karenanya. Amalkanlah ilmu niscaya kamu akan menjadi ahlinya. Sebab akan datang satu zaman suatu saat nanti yang mana 90% dari kebenaran akan diingkari. Tidak akan selamat darinya kecuali setiap nuwama 49 yang memberantas penyakit. Merekalah imam di atas hidayah dan lentera ilmu. Bukan orang yang sembrono dan mazai, buzur. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dunia telah pergi berlalu dan akhirat akan datang menyongsong. Masing-masing memiliki anak. Jadilah kamu anak akhirat dan janganlah menjadi anak dunia. Ketahuilah, sesungguhnya orang zuhud di dunia adalah yang menjadikan bumi sebagai tikarnya, tanah sebagai pembaringannya, air sebagai wewangiannya. Ketahuilah, barang siapa rindu kepada akhirat maka ia akan menahan diri dari syahwat. Barang siapa takut kepada api neraka maka ia akan meninggalkan perkara haram. Barang siapa mengejar surga maka ia akan segera berbuat taat. Barang siapa zuhud di dunia maka akan terasa ringan musibah baginya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang seakan-akan mereka melihat penduduk surga kekal di dalam surga dan melihat penduduk neraka diazab di dalamnya. Keburukan mereka dapat diamankan. Hati mereka senantiasa bersedih. Diri mereka selalu terpelihara kesuciannya. Kebutuhan mereka sedikit. Mereka sabar melalui hari-hari yang tinggal sedikit dan pergi untuk memperoleh ketenangan abadi di akhirat.
Pada malam hari mereka merapatkan kaki-kaki mereka dalam barisan salat. Air mata mereka mengalir di pipi mereka. Mereka merintih memohon kepada Rabb mereka seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Mereka meminta pembebasan diri mereka dari api neraka. Siang hari mereka adalah ulama yang santun, orang baik lagi bertakwa. Seolah-olah mereka tonggak yang dilihat oleh orang-orang sembari berkata, "Orang sakit." Padahal mereka bukanlah orang yang sakit. Waqi 51 meriwayatkan dari Amru bin Munabi dari Aufa bin Dalham. Ia berkata, pada suatu hari Ali berkhutbah. Ia berkata dalam khutbahnya, "Amma badu, sesungguhnya dunia akan segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sesungguhnya akhirat akan segera tiba dan mengucapkan selamat datang. Sesungguhnya mulai pada hari ini dan berakhir pada esok hari. Ketahuilah, sesungguhnya kalian hidup pada masa-masa penuh harapan. Di hadapannya telah menunggu ajal. Barang siapa menyia-nyiakan masa harapannya sebelum ajal tiba berarti sia-sialah amalnya. Beramallah hanya karena Allah pada saat senang sebagaimana kamu beramal pada saat takut. Ketahuilah, belum pernah aku melihat seperti surga. Orang-orang yang ingin mengejarnya malah terlelap. Dan belum pernah aku melihat seperti neraka. Orang-orang yang ingin lari darinya malah terlena. Ketahuilah, sesungguhnya kalian telah diperintahkan untuk berangkat dan telah ditunjukkan perbekalan kepadamu. Ketahuilah wahai hadirin sekalian, sesungguhnya dunia adalah materi yang telah tersedia, yang dapat dinikmati oleh orang baik dan orang jahat. Dan sesungguhnya akhirat adalah janji yang benar. Raja yang Maha Kuasa akan menjatuhkan hukumnya. Ketahuilah, sesungguhnya setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Wahai sekalian manusia, berbuat baiklah sepanjang usiamu dan jagalah masa depanmu. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi yang mentaatinya dan mengancam dengan neraka terhadap orang yang mendurhakainya. Neraka yang tidak pernah tenang gejolaknya, tidak akan bisa lari tawanannya dan tidak akan dapat diperbaiki siapa saja yang hancur di dalamnya. Panasnya sangat tinggi, lubangnya sangat dalam dan airnya adalah nanah. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan atas kamu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Asteris Wasiat Ali bin Abi Thalib. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang telah mengutusnya dengan membawa hidayah dan din yang hak agar mengatasi segala agama walaupun orang-orang musyrikin benci. Kemudian setelah itu, sesungguhnya salatku, ibadahku, yakni penyembelihan korban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk seorang muslim. Aku wasiatkan kepadamu hai Hasan, juga kepada seluruh putra-puteri, istri-istriku dan siapa saja yang sampai kepadanya wasiatku ini agar bertakwa kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim bersabda, sesungguhnya mendamaikan dua pihak yang berselisih lebih utama daripada banyak ibadah salat dan puasa. Perhatikanlah hak-hak karib kerabatmu. Sambunglah tali silaturahim dengan mereka, niscaya Allah akan meringankan hisapmu. Jagalah hak-hak anak yatim. Jangan sampai mulut mereka tidak berisi makanan. 52. Jangan sampai mereka kelaparan. Janganlah mereka terlantar di hadapan kalian. Peliharalah hak-hak tetanggamu. Sesungguhnya Nabi kalian telah berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Beliau senantiasa mewasiatkannya sehingga kami mengira beliau akan memberi hak waris bagi tetangga. Jagalah hak-hak Al-Quran. Janganlah kalian didahului orang lain dalam mengamalkannya. Jagalah ibadah salat, karena salat adalah tiang agama kalian. Jagalah hak-hak rumah Rabb kalian, masjid, janganlah sampai kosong selama kalian masih hidup. Sesungguhnya apabila kalian meninggalkannya niscaya kalian tidak akan dihiraukan. Peliharalah ibadah bulan Ramadan. Karena berpuasa pada bulan Ramadan adalah perisai dari api neraka. Peliharalah jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa raga kalian. Jagalah pembayaran zakat. Karena zakat dapat memadamkan kemarahan Arab. Jagalah hak-hak orang yang dilindungi oleh Nabi kalian. Janganlah mereka dizalimi di hadapan kalian. Jagalah hak-hak sahabat Nabi kalian. Sesungguhnya Rasulullah telah mewasiatkan agar menjaga hak-hak mereka. Jagalah hak-hak kaum fakir miskin. Berilah mereka dari sebagian rezeki kalian. Jagalah hak-hak budak yang kalian miliki. Karena itulah pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku mewasiatkan agar kalian memperhatikan dua manusia yang letnah, yakni wanita dan budak-budak yang kalian miliki. Jagalah ibadah salat. Jagalah ibadah salat. Janganlah kalian takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. Niscaya kalian akan terhindar dari kejahatan orang-orang yang bermaksud jahat kepadamu dan ingin berlaku semena-mena terhadapmu. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik seperti yang telah Allah perintahkan kepadamu. Janganlah kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak maka orang-orang yang jahat akan berkuasa atas kalian sehingga doa kalian tidak dikabulkan. Hendaklah kalian saling menyambung ikatan dan saling memberi. Dan hindarilah saling membelakangi, saling memutus hubungan dan berpecah belah. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Semoga Allah menjaga kalian dari dan semoga Allah menjaga Nabi kalian di tengah-tengah kalian. Aku ucapkan selamat berpisah. Wassalamu alaikum warahmatullah. Bersambung. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.